kita akan membahas materi tentang momentum dan tumbukan. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya apa sih itu momentum? Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Momentum dituliskan dengan rumus P sama dengan mv, di mana P adalah momentum dalam satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis momentum. Yang pertama yaitu momentum linear. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya lurus. Selanjutnya yaitu ada momentum angular. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Nah, di sini ada contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada tabrakan, gerak roket, dan gerak lompat indah. Kalian juga bisa nih mengimplementasikan momentum itu dalam kehidupan kalian, seperti melakukan bermain bola biliar, bermain kelereng, ataupun melempar bola ke lantai atau ke dinding. Nah, selanjutnya yaitu ada tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Materi selanjutnya yaitu ada hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa momentum total suatu sistem tidak berubah sebelum dan sesudah tumbukan. Hukum ini berlaku ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Dengan rumusnya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2, dengan keterangan M sebagai massa dengan satuan kilogram dan V sebagai kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan V aksen sama dengan kecepatan sesudah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Nah, ini ada suatu simulasi, yaitu ketika dua mobil saling berlawanan dan akan bertabrakan. Ini salah satu contoh pada hukum kekekalan momentum. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tumbukan, di mana pada jenis-jenis tumbukan ini ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan lenting sempurna, itu terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan ini terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi, atau energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Nah, pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dan yang ketiga yaitu ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan ini terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Nah, di sini ada contoh soal. Pada contoh soal ini ada sebuah motor bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jika motor dan pengemudinya mempunyai massa 200 kg, maka momentum motor tersebut adalah, nah, di sini sudah diketahui bahwa kecepatannya yaitu 25 meter per sekon dan massanya yaitu 200 kg. Nah, yang ditanya momentum motor tersebut. Maka rumus momentum yaitu massa dikali kecepatan, yaitu massanya 200 dan kecepatannya 25. Jadi 200 kg dikali 25 meter per sekon itu menjadi 5000 kg meter per sekon. Nah, ini ada beberapa latihan soal, dan untuk teman-teman boleh untuk dikerjakan ya, dan tolong komen di kolom komentar. Oke?